Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 6 ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam amarah-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam nyala murka-Mu. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam amarah-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam nyala murka-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, hampir semua orang tua kalau anaknya membuat yang salah, pasti kita pernah marah kepada anak-anak kita. Tergantung kadar kemarahan kita, apakah kemarahan kita begitu besar atau kadar kemarahan kita kecil atau biasa saja. Tetapi setiap kita, waktu kita masih anak-anak, kita pernah dimarahi orang tua kita karena kita berbuat salah. Tetapi yang pasti, setiap orang tua ketika dia memarahi anaknya yang berbuat salah, di dalamnya ada cinta kasih, ada sayang orang tua karena dia mau supaya anaknya tidak jatuh kepada dosa yang lebih besar. Maka orang tua pasti marah kalau anaknya berbuat salah, apalagi berbuat dosa yang kelihatan di hadapan orang tuanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah Mazmur Daud. Yang kita dengarkan tadi adalah Mazmur Daud yang menyapa Tuhan. Di dalam doanya dia berkata, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam amarah-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam nyala murka-Mu. Satu hal yang pasti, bukan hanya manusia yang bisa marah, tetapi Alkitab juga berkata kepada kita bahwa ada saatnya Allah itu marah, murka. Sebab kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah kompromi dengan dosa manusia. Kita bisa baca dalam Alkitab, ketika manusia berdosa, maka Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia akan selalu bertindak dan menyampaikan pesannya, menyampaikan hukumannya kepada mereka yang melakukan dosa. Tetapi dalam ayat hari ini, ada satu permintaan Daud kepada Tuhan. Ini merupakan sebuah kalimat supaya Tuhan mengampuni kesalahannya, mengampuni dosa-dosanya. Jadi Raja Daud itu sadar bahwa dia itu telah berbuat dosa yang besar kepada Tuhan. Saudaraku, ini perlu kita lihat dalam diri kita, perlu kita bangun dalam diri kita. Kesadaran kita melihat bahwa kita telah berbuat dosa. Jadi jangan sampai ada orang yang menganggap dirinya seolah-olah tidak berbuat dosa, meskipun secara nyata dia telah salah. Daud berkata kepada Tuhan, janganlah menghukum aku dalam amarah-Mu. Saudaraku, mari lihat, kalau tadi kita katakan orang tua yang marah kepada anak-anaknya itu adalah amarah yang luar biasa. Kalau Tuhan marah kepada manusia yang melakukan dosa, kita bisa bayangkan, ketika Tuhan marah, kita sudah habis binasa. Karena apa? Karena tidak ada satu orang pun manusia yang bisa bertahan di hadapan Allah, membela dirinya dalam kesalahannya, dalam dosanya. Tetapi inilah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam kematiannya di kayu salib. Supaya setiap orang yang berdosa, yang telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, yang memohon pengampunan dari Allah, Yesus Kristus rela mati demi kita. Dan itulah bukti cinta kasih Allah kepada kita. Ketika kita berdosa, melakukan kesalahan yang besar, kita mohon ampun kepada Tuhan. Hanya satu yang bisa membuat kita menerima pengampunan yang sejati, yaitu kematian Kristus di kayu salib. Saudaraku, mari kita mengimani bahwa kehidupan kita yang penuh dengan dosa, kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan, di dalam Kristus kita telah dipulihkan kembali. Kita telah diampuni oleh Allah. Dan pengampunan itu adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan orang percaya. Ketika Allah mengampuni kita, mari kita mengingat bahwa itulah karunia yang paling besar yang tidak dapat diberikan oleh dunia kepada kita. Saudaraku, permohonan seperti permohonan Daud ini jugalah permohonan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tidak mengingat kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kiranya Tuhan tidak menghukum kita. Tetapi dalam pengampunan itu
Tuhan berkata kepada manusia supaya manusia meninggalkan dosanya dan harus mengalami pertobatan setiap hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya pengampunan Allah dalam diri kita melayakkan kita hari ini, besok dan seterusnya akan menerima berkat yang berlimpah. Tuhan berkati kita semua dimanapun kita bekerja hari ini. Tuhan berkati rumah tangga kita, Tuhan berkati anak-anak kita, Tuhan berkati mereka yang sakit, yang lemah dimanapun kita berada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapa di surga, terima kasih. Pengampunan-Mu lah yang melayakkan kami kembali boleh menerima berkat-Mu dalam hidup kami. Pengampunan-Mu lah yang melayakkan kami kembali dipulihkan menjadi anak-anak Tuhan yang mewarisi kehidupan yang kekal. Ajar kami Bapa menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, supaya Tuhan Yesus yang memimpin kami dalam perjalanan kami ke depan. Berkati kami hari ini Tuhan, dalam pekerjaan kami dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.